Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Bolehkah orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan secara permanen membayar fidyahnya berupa makanan matang atau makanan siap konsumsi? Dan bagaimana cara membayar fidyah berupa makanan matang tersebut? Teman-teman yang dirahmati Allah, secara umum, orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, yaitu dari dua golongan, lansia yang tidak kuat puasa, atau orang sakit yang tidak kunjung sembuh atau tidak diharapkan lagi kesembuhannya, layur jaburuhu, maka mereka hanya berkewajiban mengganti puasa Ramadannya berupa pembayaran fidyah dengan cara memberi makan fakir miskin. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka mereka memberikan fidyah berupa ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, namun para ulama berbeda pendapat tentang berupa apa fidyah yang dibayarkan. Apakah wajib menggunakan makanan mentah atau makanan pokok yang belum dimasak seperti beras, gandum, jagung, dan lain-lain, ataukah boleh menggunakan makanan siap saji, makanan yang sudah dimasak gitu. Para ulama berbeda pendapat pada dua golongan tadi. Pendapat yang mengatakan wajib menggunakan makanan mentah dan ada yang mengatakan boleh menggunakan makanan matang. Lah, di antara ulama yang membolehkan pembayaran fidyah menggunakan makanan matang adalah pendapat yang diikuti oleh kalangan Hanabilah atau pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Ini sebagaimana satu tulisan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah, yaitu salah satu ulama dari kalangan Hambali. Beliau pernah menukil satu hadis dari Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, saya mendengar Ahmad bin Hambal ditanya tentang seorang wanita yang tidak mampu berpuasa selama 30 hari lamanya. Kemudian beliau mengatakan, kumpulkan 30 orang dalam satu waktu, dalam satu tempat, wa at'imhum marratan wahidah. 30 orang itu tadi berikan makan kepada mereka secara layak, wa ashbihum, kemudian buat mereka kenyang gitu. Wa dzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil mujami. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang yang pernah melakukan hubungan seksual suami istri di siang hari bulan Ramadan, at'im sittina miskina. Nah, karena ini ada dua orang, maka mereka membayar 60, membayar fidyah berupa memberi makan langsung berupa makanan matang kepada 60 orang banyaknya, yaitu di hadis inilah kemudian Imam Ibnu Qudamah memilih pendapat yang mengatakan boleh seorang yang tidak mampu berpuasa secara permanen memberi makan kepada kaum miskin berupa makanan matang atau makanan siap konsumsi. Dan apakah harus berupa nasi? Tentu saja tidak. Yang penting makanan yang diberikan itu adalah makanan yang dianggap sebagai makanan pokok. Nah, kalau di Indonesia makanan pokok kita paling lumrah atau paling umum ya menggunakan nasi. Gitu. Berarti nasi itu menjadi patokan utamanya, dan nanti kalau mau ditambah menggunakan lauk pauk silahkan. Karena ini juga yang menjadi dorongan oleh syariat Islam sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi itu, bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Nah, bagi mereka yang ingin memberikan tambahan dari makanan pokok tadi silahkan gitu. Tapi yang jelas makanan pokoknya harus dilakukan, kemudian ditambah menggunakan lauk pauk lainnya. Ini jika memberikan fidyah berupa makanan matang kepada kaum fakir miskin. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, namun demikian, ketika pertanyaannya mana yang paling afdol antara makanan matang atau makanan mentah, maka para ulama jumhur mengatakan yang paling bagus adalah makanan mentah, karena dia tidak harus dikonsumsi saat itu juga, tapi boleh untuk disimpan oleh penerimanya, bahkan untuk kebutuhan lainnya tidak harus dimakan pada saat itu juga. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga bisa difahami. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.